Ini Jangan. Bagus. Udah live belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, ridho kepada kita semua. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain keridhoan Allah. Dunia berikut isinya tidak ada artinya kalau Allah tidak ridho. Tapi kalau Allah ridho kepada kita, kita sudah mendapatkan segala-galanya. Semoga Allah yang maha tahu menjadikan semua kesibukan kita jadi amal yang diridhoi Allah. Amin. Bapak harus tahu amal itu ada dua, ada amal yang sah, ada amal yang diterima. Seperti sholat kita ada sholat yang sah dan ada sholat yang khusyuk. Beda kan? Insya Allah sholat tadi kita sudah sah, tapi khusyuk tidak. Nah itu yang sering jadi masalah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, pembuka pertolongan Allah bagimu, tapi yang demikian itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang baik, hidup ini pasti banyak persoalan. Saya lihat dari depan ini wajahnya wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Tahu kenapa masalah itu jadi berat? Satu, masalah dalam hidup ini berat kalau cita-citanya hanya duniawi. Kalau cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, penghormatan, popularitas, pokoknya kalau yang dicita-citakannya hanya duniawi, berat saja. Berat. Tapi kalau cita-citanya sorga, berjumpa dengan Allah, itu lebih ringan hidup ini. Contoh, dihina orang, kalau ingat sorga asik, dihina teh penggugur dosa. Tapi kalau ingat penghargaan orang dunia, dihina sakit hati. Betul? Bu, ibu, kalau ibu masak, nyiapkan makanan untuk suami, sudah siap semuanya, lalu suami, Pak makan dulu, maaf bu nggak ada waktu, saya harus pergi sekarang, pergi aja. Gimana perasaan ibu? Diam lelaki. Bu, gimana perasaan ibu? Sakit hati, kecewa, jengkel, marah. Nah itu ciri-ciri nggak ikhlas, ya. Pokoknya kalau sudah pengennya cuman duniawi aja, nyesek aja hidup ini. Tapi kalau ibu ingin pahala, ingin kedudukan di sisi Allah, nggak ada ruginya. Apa ruginya? Niat sudah, masak sudah dilihat oleh Allah, nyiapkan untuk suami sudah disiapkan. Hanya memang bukan takdir rezeki suami nggak dimakan,
ya sudah, nggak ada ruginya. Makanya rumah tangga yang paling berat itu rumah tangga yang memang hanya ingin duniawi saja. Halo? Jelas tidak nih? Siapa di Pemda yang paling menderita, yang paling sibuk dengan jabatan? Ngedengar mutasi itu kayak mutilasi. Tapi yang bagi bekerja niatnya amal soleh, niatnya cari kedudukan di sisi Allah, karir itu tenang saja, karena takdir mah nggak akan pernah ketukar. Terima kasih nih Pak Wali Kota, sudahlah saya naikin aja jadi Wali Kota. Pak, Bu, para sesepuh sekalian, yang kedua, kenapa hidup jadi berat? Karena bersandar kepada selain Allah. Makin bergantung kepada selain Allah, stres. Yang mau pensiun, kenapa ada yang stres? Karena bersandar kepada gaji. Ada ibu-ibu makin lama, makin tua, makin stres. Tahu kenapa? Karena bersandar kepada penampilan. Takut tua, takut keriput. Ada yang bersandar kepada orang, tegang. Musim ekonomi kurang baik, tegang karena bersandar kepada ekonomi. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah, tidak ada takutnya, karena Allah Maha kuasa dan memiliki segala-galanya. Jelas? Halo Bu, kenapa ibu kurang bahagia di rumah? Karena ibu terlalu bersandar kepada suami. Jangan terlalu cinta sama suami Bu, apalagi model-model ini ya, maaf hadirin. Orang bersandar kepada selain Allah, Allah cemburu. Kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharap kepada manusia. Makanya periksa hatinya tuh. Kalau hati sedang nyesek, pasti sedang bersandar, berharap, bergantung kepada selain Allah. Yakin, periksa saja. Kalau hati sedang nyesek di sini, lihat Allah atau selain Allah yang ada di hatinya. Yang ketiga, kenapa persoalan itu jadi berat, nyesek? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong, siapa lagi yang nolong? Seluruh makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa. Nih, bergabung bergabung manusia dan jin akan memberikan kepada diri ini satu butir kurma. Tapi Allah tidak menghendaki kurma itu sampai kepada saya. Sampai tidak? Jawab hadirin. Sampai tidak? Yakin? Gak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah. Sebaliknya, semua yang hadir dan sekota Balikpapan mau mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Yakin? Yakin? Tes hadirin, lempar Pak, saya pakai bunga, HP, kopea, jam, apa aja boleh, bebas. Lempar saya ini pakai apapun, kalau tidak dikehendaki tidak akan tersentuh badan ini. Iya. Ayo. Nah, Allah tidak menghendaki, syariatnya tinggal dibalikan saja hatinya. Tidak ada yang mau lempar, karena setiap hati itu dikuasai oleh Allah. Muqallibal qulub. Maaf. Itulah sebabnya tidak usah
nyari cinta orang, kekaguman orang, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau jadi mubalik begini, jangan cari supaya orang kagum ke kita, nggak usah, nggak ada perlunya dikagumi orang. Yang perlu tuh Allah ridho kepada kita, benar? Bu, ibu, jangan mencari cinta suamimu. Jangan maksa suami mencintai ibu, karena enggak bisa ibu ngebulak-balik hati suami. Suami, cintai saya. Aduh, susah bu. Enggak bisa dibulak-balik oleh makhluk. Makanya jadi orang mah ikhlas we melakukan sesuatu, Allah yang ngebulak-balik hati. Tidak bisa kita ngebulak-balik hati orang. Betul? Kayak kemarin yang datang ke 212 itu masalah hati, nggak bisa diakalin dong. Dan nggak semua orang merasakan seperti itu. Jadi sudahlah, kita tidak bisa menilai orang, maksa orang, karena hati itu Allah yang ngebulak-balik. Jelas? Apa? Bapak juga susah ngebulak-balik hati istri, Pak. Nggak bisa. Jadi suami yang baik, yang ikhlas, tulus, udah nanti Allah yang menanamkan rasa di hati siapapun. Sama jadi pemimpin juga, nggak usah acting, nggak usah lebay, nggak usah caper, nggak usah, udah lempeng aja jadi pemimpin yang disukai Allah. Nanti Allah yang memasukkan ke hati setiap hamba yang Dia kehendaki. Enak sebetulnya hidup ini. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya ditolong oleh Allah. Nih surat Al-Baqarah tadi, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau pengen ditolong Allah, yang pertama itu sabar, dan pasangannya sholat. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Jadi kalau ada apa-apa, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa-apa tuh, jangan dulu posting, jangan dulu nelepon, jangan dulu curhat. Ada apa-apa, tahan. Yakin ini terjadi dengan izin Allah. Yakin hanya bisa ditolong beres kalau dengan pertolongan Allah. Makanya ketika ada apa-apa, yang pertama kali disebut adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan buat yang meninggal. Kejadian apapun semuanya milik Allah, kembali ke Allah. Di antaranya yang meninggal. Sakit juga inna lillah. Wah, ibu itu sakit, inna lillah. Belum mati, nggak usah nunggu mati. Jelas hadirin? Bu, ibu cemburu ke suami, langsung telepon, langsung curhat, atau langsung nulis di status? Tahan, jangan nulis apa-apa, jangan ngomong apa-apa. Sesudah ditahan, langsung ambil air wudhu. Ini rahasianya, Pak. Kita tuh kalau ada apa-apa tuh langsung bereaksi. Harusnya reaksinya innalillah wa inna ilaihi rajiun, langsung sholat. Sedih, sholat. Galau, sholat. Kecewa, sholat. Cemburu, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit, sholat. Saya bacakan beberapa hadis ya. Saya mah bagian baca ada, bukan Adi Hidayat. Adi Hidayat mah apal semuanya. Jangan ngebanding-banding ya, tiap orang ada takdir masing-masing. Saya juga ngapalin, cuma ngapal apal. Jadi tadi ayatnya Al-Baqarah 45 sudah ya. Kemudian ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, Allah akan menjaga kita. Ini hadis sahih hadirin.
Jadi kalau kita ada apa-apa, kembali ke sholat yang pertama nih. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima kenyataan istrinya diambil oleh Sarah oleh penguasa, waktu itu cepat-cepat Nabi Ibrahim itu sholat. Rasulullah juga kalau ada keinginan, ada keperluan, beliau langsung sholat. Jadi para ulama, para tokoh ada apa-apa tuh sholat dulu. Karena yang menguasai kejadian adalah Allah. Tadi kan sudah kita bahas. Sekarang siapa yang menguasai setiap makhluk? Dengar ya. Ini penting nih. Sebentar. Sekarang manusia ciptaan siapa? Jawab. Semua harus jawab. Manusia ciptaan siapa? Manusia dalam kekuasaan siapa? Bisakah manusia berbuat sesuatu tanpa izin Allah? Hati dibulak-balik oleh siapa? Bisakah orang menjadi sayang nolong kita tanpa izin Allah? Tidak bisa. Makanya kalau ada apa-apa perlu pertolongan orang, asal tahu saja orang itu dalam genggaman Allah. Kita diancam misalkan oleh seseorang. Siapa orang itu? Ciptaan siapa orang itu? Jawab hadirin. Yang ngancam kita itu ciptaan siapa? Mungkinkah dia bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah? Gak bisa. Kita terancam sholat. Karena yang ngancam itu pasti dikuasai oleh Allah. Benar? Ibu cemburu. Suami ibu siapa? Salah pertanyaannya. Suami ibu ciptaan siapa? Bu, suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Makanya jangan terlalu merasa memiliki ya. Kenapa bapak ketawanya beda? Bu, suami ibu ada di dalam genggaman. Tahu? Allah tahu nggak suami ibu pergi kemana? Menyaksikan tidak apa yang dilakukan suami ibu? Ibu tahu enggak? Ibu enggak tahu dan enggak perlu tahu, stres. Lebih baik kalau ibu cemburu ke suami, ibu ingin suami terjaga, tahan diri dari kebanyakan nge-WA. Lebih baik ambil wudhu, sholat. Allah lihat tidak istri yang lagi sholat? Jawab. Allah tahu tidak ibu lagi sujud? Allah menyaksikan tidak ibu sedang berdoa? Mendengar tidak? Disia-siakan tidak? Itu lebih dahsyat hadirin. Jarang orang yang menggunakan fasilitas wasta'inu bisabri wassalam. Suatu saat sedang takdir ke Mekah dulu Pak. Anak umur 3 tahunan hilang Pak, bukan hilang, gak ketemu. Kalau hilang kan begitu ya. Lepas, wah itu di Masjidil Haram. Kemana ini anak? Dicari sana sini, salah sibuk nyari. Harusnya sibuk minta tolong ke Allah. Memang sambil dicari ya, karena belum ketemu, ambil posisi di multazam. Sholat, ampun ya Allah, saya kurang amanah. Beres sholat, tolong di mana anak? Masya Allah, itu anak ada di belakang Pak. Digerakkan oleh Allah, ya. Kan semua makhluk dikuasai Allah, betul? Jadi berharap sesuatu, minta ke Allah. Takut sesuatu, minta ke Allah. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah ibadah zikrullah yang paling komplit. Zikrullah dalam keadaan wudhu, sholat. Tidak ada yang berani sholat tanpa wudhu. Zikrullah dalam keadaan menghadap kiblat, itu sholat. Tidak ada yang sholat yang seenaknya saja. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih ada dalam sholat. Benar? Betulkah hadirin?
Ada syahadat, ada dalam sholat. Sholawat ada dalam sholat. Salam ada dalam sholat. Ada Fatihah Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada ruku tasbih, ada sujud, dan ada doa yang diapit oleh dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, limpahkan kasih sayangmu kepada saya. Wajburni, cukupi segala keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Orang yang diangkat derajat dicegah dari perbuatan hina oleh Allah. Warzuqni, limpahkan rizki yang barokah. Wahdini, tuntun, beri petunjuk, beri hidayah. Semua urusan tergantung petunjuk hadirin. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Afiat itu sehat yang bisa jadi taat. Banyak yang cuma sehat tapi tidak taat. Preman juga sehat-sehat tapi otot kawat balung besi bisa dipakai dosa. Ini banyak yang matanya sehat belum tentu suka baca Quran, malah baca WA, kurang afiat. Kita ingin sehat, yang sehatnya jadi taat. Wa'fu anni, maafkan saya. Wa'fu anni itu seperti ini, seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, nggak tersisa tuh dosanya. Seperti telapak kaki di padang pasir yang dihembus angin hilang jejaknya. Ini nih al-afu. Makanya kalau dengan Rabbighfirli ditutupi, dengan wa'fu anni dihilangkan jejak-jejak dosanya. Ayo, itu adanya dalam sholat doanya, betul tidak? Sayangnya kita waktu sholat tidak khusyuk doa itu, ya. Kenapa begitu? Kita aja minta uang, ibu coba minta uang sama suami kayak gitu. Bapak coba bisa minta duit sekarang juga, saya buat beli kosmetik. Bisa rada dikepret pakai omongan hadirin. Pak, Bu, sayang Allah sudah memberi fasilitas sholat. Nih kita barusan sholat ya, tapi sedikit yang sholatnya sungguh-sungguh khusyuk, betul tidak? Jauh-jauh dari rumah ke masjid, sampai di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, les hilang. Nanti sadar-sadar pas salam, assalamualaikum, dah gembira. Padahal Allah menyaksikan sholat kita seperti apa. Sekarang mau tidak supaya ditolong oleh Allah lewat sholat? Kalau mau, kalau tidak harus jelas hadirin. Yang pertama, coba kita perbaiki kuantitas dulu. 40 rakaat minimal sehari. Sholat fardu 17, tapi syaratnya TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Di Balikpapan berapa sholatnya fardu? Sama kan? Alhamdulillah. TBM apa? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Kalau makan telat jadi masalah tidak? Dan tidur telat jadi masalah tidak? Ke sekolah telat anak-anak jadi masalah tidak? Ke kantor telat jadi masalah tidak? Mau tahu sumber masalah? Sholatnya telat. Ngerti? Ibu, jangan banyak alasan. Sebentar ya, saya masak dulu, udah ciri-ciri ini bakal bermasalah. 10 menit sebelum adzan berhenti. Saya kira di balai kota di sini juga begitu ya Pak ya. Sekarang sama.
dalam teori pidato. Pak, tenang Pak. Apa salah saya sama beliau? Nggak ada salah kan? Sampai di mana tadi? Sampai lupa begini. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti tiap orang lihat yang bergerak, ya kan? Saya juga heran, siapa itu barusan? Lalu, sholat tepat waktu ini penting, karena kita itu selalu mendahulukan yang dianggap penting, benar? Orang yang melambat-lambat sholat, artinya sholat itu tidak penting. Artinya dia mendahulukan apapun selain Allah, makanya dia tidak ditolong oleh Allah. Ayo periksa, bayar utang saja telat, diancam, benar? TBM berjamaah, karena kalau berjamaah tuh bisa 27 kali lipat derajatnya. Nggak akan kuat kita sholat duhur 27 kali, benar? Ayo jamaah, rugi sholat sendirian tuh. Di masjid, masjid ini rumah Allah. Ke rumah orang baik saja dijamu, apalagi ke rumah yang maha baik. Benar? Lelaki harus ke masjid, karena kita dengan masjid itu seperti ikan dalam air. Orang yang tidak betah di masjid itu ada sifat-sifat kurang baik pada dirinya. Rumah Allah nih, ibu bapak udah tahu ciri lelaki Islam sholat Jumat, sudah tahu ciri lelaki beriman. Islam dengan iman beda tingkatan. Ciri lelaki beriman sholat subuh berjamaah di masjid. Ini setiap subuh penuh begini. Amin gitu hadirin. Harus ke masjid Pak. Bapak sudah tahu belum ciri lelaki solehah? Tahu ciri lelaki solehah? Sholatnya di rumah terus. Itu dia harus pakai mukena. Jelas Neng? Lelaki, bismillah ke masjid ya. Jogging 5 km kuat, ke masjid 50 meter nggak kuat, nunggu digotong katanya oleh tetangga, dan di masjidnya tuh maunya di depan imam. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Bung ke Singapura kuat, bung ke luar negeri kuat, ke masjid nggak kuat. Kekuatan seorang lelaki bisa dilihat dari ke masjidnya. Kalau ke masjid udah nggak kuat, selain solehah, lemah. Kenapa pada melotot gini ya? Bu, usir suami kalau sholatnya di rumah terus. Kalau ibu cinta sama suami, usir. Kalau perlu temenin, Pak ke masjid sama-sama saya. Tuna netra saja di zaman Rasulullah Ummi Maktum, asal kedengar adzan disuruh ke masjid. Saya lihat itu di video, orang yang kakinya lumpuh itu berusaha keras ke masjid. Yang tuna netra sampai pakai tali itu supaya bisa ke masjid. Ini diberi kekuatan kesehatan, jarang ke masjid, apa pengen diambil tuh kekuatannya? Pertolongan Allah itu adanya di masjid. Percayalah hadirin. Insya Allah besok masjid ini kayak ini ya, penuhnya ya. Kecuali yang mau pakai mukena di rumah. TBM, tambah lagi 10 rawatib. Jangan tinggalkan kalau ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala. Qobla subuh, ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepaskan hadirin. Ini kalau qobla duhur, ba'da duhur bisa 4-4, tapi minimal yang 2-2. Apalagi qobla subuh,
dunia berikut isinya tuh tadi tuh. Jangan lepaskan. Ya, kita mah mau mikir apapun kalau nggak ditolong Allah nggak bisa. Orang Islam sering banget sholat, nanti dia gimana, nggak produktif. Kata siapa? Urusan tanpa sholat 8 jam, dengan sholat diberesin oleh Allah 4-5 jam bisa beres. Tutup toko 10 menit sebelum azan. Wah, gimana nanti pembeli? Yang ngasih rezeki itu Allah. Kalau ada pembeli gampang, ajak sholat. Iya kan? Coba yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagikan rezeki siapa? Mungkinkah karena kita patuh kepada perintahnya Allah ngurangin rezekinya? Ajaib, tidak mungkin. Halo? Jelas? Enak pakai sholat. Tambah lagi tahajud kalau bisa 11 rakaat. Kalau enggak kuat 11, 2 saja. 2 rakaat dulu, habis sholat 2 rakaat, doa, kemudian 2 rakaat lagi. Udah itu tambah 2 rakaat, lalu 2 rakaat dan witir 3, insya Allah nanti jadi 11 sendiri. Ya, asli hadirin, pokoknya asal 2 rakaat aja. Udah itu 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat, 2 rakaat, tutup witir 3, tambah duha 2. Kalau mau tambah duha, insya Allah 40. Coba minimal 40 rakaat sehari. Rasakan, semua urusan dikuasai Allah. Bisnis apapun Allah yang menggenggam. Allah mudahkan mudah, Allah persulit sulit. Yang nego asalnya rumit tapi sholatnya bagus, tinggal dibalikin toel, gampang tuh urusan. Betul? Ada suami, istrinya harus disesar, katanya sungsang, tidak punya dana untuk operasi. Sholat suaminya ini, ya Allah, Engkau lah yang ngebulak balik janin di rahim istri. Ini kalau harus dioperasi, Engkau tahu saya nggak punya uangnya. Mudah bagimu ngebulak balik janin, ya Allah. Beres sholat, katanya dengan izin Allah bisa, tidak perlu dioperasi, sungsangnya bergerak. Diaturlah sedemikian rupa. Apa sih yang susah bagi Allah, kan? Halo Bu, Ibu, ini cerita ada suami marah-marah, cepat banting pintu, brak, HP dibanting, pergi dari rumah. Emang suaminya emosional. Tapi biasanya kalau pergi 2 hari 3 hari pergi nggak pulang. Ini baru sekitar 15-20 menit balik lagi. Suami di jalan tuh tiba-tiba ingat istrinya. Sampai ke rumah, istrinya tuh lagi sholat. Selesai sholat, Bu, maafin saya. Maaf ya, tadi omongan saya kasar, kelakuan saya gak baik. Sama Pak, saya yang mohon maaf, karena mungkin sikap saya lah yang membuat Bapak marah. Enggak lah Bu, saya yang salah. Terus nanya, Bu, Ibu kan tahu kalau saya marah biasanya 2 hari. Ini baru 20 menit udah balik, ngamalin apa? Itu ditanyanya. Saya sih ngamalin sholat aja. Sholat kemudian tobat, karena saya dengar pertolongan Allah tuh lewat sholat. Sholat apa Bu? Ya saya sih sholat tobat aja. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik. Ampun, saya belum bisa menjaga suami saya. Ampun. Dengan tobat, sesudah sholat, Allah balikan hati suami. Coba amalkan Bu. Bapak juga gitu Pak. Kalau banyak masalah dengan istri mah sholat, tobat. Pokoknya istri mah disolatin aja intinya. Sholat tobat. Jelas? Mau ditambah lagi? Itu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid 40 rakaat. Nah, yang ketiga adalah gimana sholatnya supaya lebih khusyuk. Satu, kalau Bapak pengen khusyuk harus paham gimana kita bisa khusyuk, kita nggak ngerti yang kita omongin ya. Halo? Mungkinkah kita khusyuk kalau kita nggak ngerti? Susah.
Ada khusyuk yang ingat Allah, ada yang ingat Allah karena dipandu oleh bacaannya. Pelajari lagi bacaan sholat. Jangan sampai Rabbik fili warhamni wajmuni yang penting itu nggak ngerti. Kan ada orang yang tidak ngerti, Pak. Pulang dari sini beli buku bacaan sholat. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Enak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Amin, kabulkan ya Allah. Oh, siapa itu? Emang DKM di sini kalau marah kayak gini, Pak? Di mana sampai lupa lagi begini nih? Bacaan harus paham. Bismillah ya. Sesudah ini luangkan waktu untuk memahami bacaan sholat. Karena kunci dari sholat itu khusyuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, kalau sudah berusaha paham, usahakan maaf ada yang kelewat. Harus bertekad. Memang kalau mau sholat tekad, ingin khusyuk. Karena orang tidak punya tekad tidak bisa. Seperti memanah tanpa target. Tetangga yang ngejerit, ya kan? Sok ada panah, nggak ada target, kemana aja? Pernahkah kita mau sholat targetnya khusyuk? Jujur, jarang. Bu, ibu, bu, khusyuk yang mana ibu-ibu, sholat atau dandan? Jujur Bu, dandan, karena targetnya jelas, ingin kelihatan cantik, makanya khusyuk. Banyak orang sholat tanpa target khusyuk, sholat aja gitu, nggak ada saya harus khusyuk, enggak, kayak memanah tanpa target, enggak kena, enggak ada bisa. Diniatkan, memang saya ingin khusyuk sholat ini, ingin dapat pertolongan Allah. Khusyuk itu datang kalau penting. Coba orang kalau mau pinjam uang nih, saya suka lihat yang pinjam uang khusyuk semuanya. Saya tidak menyangka keluarga kami ditimpa musibah begini. Saya sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi Masya Allah, tolonglah khusyuk. Jarang yang pinjam uang rileks, ya pinjam uang sesukanya aja, enggak ada. Panteng khusyuk. Termasuk yang ngelamar ke anak saya juga khusyuk-khusyuk. Jarang orang ngelamar sambil rileks, saya mau ngelamar anaknya lah, kalau jadi-jadi, kalau enggak ada, khusyuk semuanya. Khusyuk itu kalau penting. Kalau sholat dianggap penting, kita khusyuk. Kalau sholat tidak dianggap penting, tidak khusyuk. Kita ketemu pejabat, ketemu orang penting, khusyuk, yakin. Benar? Jadi harus yakin sholat itulah gerbang pertolongan Allah. Ini yang bisa membuat saya ditolong oleh Allah. Selanjutnya tumanina. Nah ini Pak, kalau sholat itu rileks, tumanina. Allahu Akbar, tenang, jangan tergesa. Allahu Akbar. Udah belum nih Fatihahnya? Kayaknya udah nih. Perasaan udah agak lama. Berarti udah kan? Allah. Berapa banyak yang lagi ruku baca at-tahiyat? Ayo, sadar-sadar ketika telunjuk. Kok di sini? Astagfirullah. Sami Allah liman hamidah. Ada yang sujudnya lama. Kenapa lama? Karena mikir ini sujud ke-1 atau kedua. Ayo.
Kenapa Pak ngacung begitu Pak? Nggak usah ngacung. Kita sujud aja ada yang kayak kejeduk pas sujud tuh. Subhanallah. Allah Akbar. Masa begitu hadirin? Padahal sujud itu saat kita terdekat dengan Allah. Seseorang itu bisa diukur dari sujudnya. Orang yang sujudnya nikmat, lama, kalau lagi sholat sunnah ya, itu menikmati sujud, itu menikmati kedekatan dengan Allah. Tapi kalau sujudnya sudah kayak kejedot gitu, Allah subhanallah, itu ciri-ciri tidak khusyuk. Makanya orang yang jauh dari Allah pasti tidak mau sholat, karena sujud itu adalah ciri kedekatan seseorang dengan Allah. Makin senang sujud, makin betah sujud, makin nikmat sujud, itu ciri-ciri itu orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Tenang, nikmat nanti sholatnya. Nah, itu coba diperbaiki hadirin. Dekatlah, urusan mah nggak ada yang gawat, urusan tuh nggak ada yang berat, urusan itu tidak ada yang rumit kalau ditolong oleh Allah. Menjadi berat, rumit, nyesek itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Peng, segitu cukup. Kenapa bengong begitu? Nanti isyraq nih suruh kalau masih punya wudhu, ada waktu duha ya. Gimana kalau kita keseringan sholat nanti nggak produktif? Urusannya dibuat lebih simpel oleh Allah. Tidak melakukan kesalahan. Kalau bikin kesalahan kan jadi lebih rumit, benar? Allah yang menguasai, membulak-balik setiap hati. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, siaran pagi ini siaran sekian. Sampai jumpa besok di Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah yang pertama Ustadz Zaitun, dan insya Allah yang kedua. Kajian di Istiqlal ini sudah berlangsung 19 tahun, mudah-mudahan makin barokah. Siaran ini dipancarkan dari Masjid Al-Ula, artinya masjid yang pertama dibangun di Balikpapan, benar? Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian, bisa diputarkan dikit untuk melihat jamaah ya. Nah inilah pelan-pelan, isi muntah nanti yang lihatnya ya. Iya, terlalu pelan kelihatannya. Nah inilah sahabat-sahabat para, dan ini Pak Wali Kota yang mengundang. Pak, terima kasih atas undangannya ya. Semalam juga luar biasa itu jamaahnya, dan diatur oleh Allah. Sesudah selesai baru hujan ya. Allah yang menguasai. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.